Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari yang diberkati Tuhan senantiasa. Renungan harian Gereja Kalimantan Evangelis hari ini Rabu 14 April 2021. Renungan harian dengan pembacaan Alkitab dari Markus pasal 12 ayat 18 sampai ayatnya yang ke-27 dengan perikop pertanyaan orang Saduki tentang kebangkitan. Mari sebelum kita mendengarkan renungan harian Gereja Kalimantan Evangelis, kita berdoa mohon bimbingan dari Roh Kudus. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan yang baik. Engkau senantiasa menyertai juga memberkati dan memelihara hidup kami. Dari hari ke hari hidup kami ingin terus mengenal-Mu Tuhan. Dan biarkan pada saat kami selalu rindu untuk mengenal-Mu, hati, akal, dan pikiran kami semakin terbuka pada kekuasaan-Mu. Biarkan Engkau sendiri ya Tuhan yang membangkitkan iman dan harapan kami, supaya kami boleh mendapatkan kebahagiaan sorgawi yang telah Tuhan sediakan bagi kami. Renungan harian dengan dasar di pembacaan Alkitab Markus 12 ayat 18 sampai 27 akan kami dengarkan. Mari Tuhan, biarkan kami boleh memahaminya dengan tuntunan dari Roh Kudus-Mu saja. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba pun siap untuk memberitakan suara kebenaran ini. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, seperti yang di awal tadi saya telah katakan bahwa pembacaan Alkitab diambil dari Markus 12 ayat 18 sampai ayatnya yang ke-27. Dan saya akan membaca satu ayat untuk sama-sama kita akan dalami di sana, yaitu di ayatnya yang ke-25 dalam Injil Markus pasal 12. Ayatnya yang ke-25 yang demikian berbunyi, sebab apabila orang bangkit dari antara orang mati, orang tidak kawin dan tidak dikawinkan, melainkan hidup seperti malaikat di sorga. Bapak Ibu Saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan, Injil hari ini berkisah tentang kelompok Saduki yang tidak percaya dengan kebangkitan, dan kelompok ini pun mengemukakan sebuah kisah tentang seorang perempuan yang dikawini 7 kakak beradik. Lantas bagaimanakah posisi dan nasib mereka pada hari kebangkitan? Siapa yang pantas bersanding dengan si perempuan itu di sorga? Dan menanggapi pertanyaan seperti itu, dengan tegas Yesus mengatakan bahwa orang Saduki itu telah sesat pikir. Kesesatan itu berasal dari ketidakmengertian mereka akan kitab suci dan ketidakpercayaan mereka akan kemahakuasaan Allah. Bapak Ibu Saudara-saudari, kelompok Saduki adalah orang yang tidak percaya bahwa ada kebangkitan orang mati. Mereka percaya bahwa manusia setelah meninggal selesai, habis. Mereka juga tidak percaya tentang adanya malaikat. Dan ini merupakan kesempatan Yesus untuk memberitakan kebenaran tentang kebangkitan orang mati kepada kelompok Saduki yang tidak percaya akan kebangkitan orang mati ini. Mari kita perhatikan di ayatnya yang ke-25 yang dari awal tadi sudah saya bacakan. Saya akan membacakannya sekali lagi. Ayat 25 ini adalah jawaban Yesus dengan pertanyaan orang Saduki tadi. Ayat 25 katakan, sebab apabila orang bangkit dari antara orang mati, orang tidak kawin dan tidak dikawinkan, melainkan hidup seperti malaikat di sorga. Apakah maksud Yesus bahwa kita semua akan menjadi malaikat? Tidak. Malaikat dan manusia adalah dua makhluk ciptaan yang berbeda. Tapi Yesus mengatakan pada ayatnya yang ke-25 ini adalah bahwa di dalam kebangkitan itu
kita akan hidup seperti malaikat. Seperti malaikat berarti mirip malaikat, bukannya menjadi malaikat. Seperti malaikat dalam hal apa? Seperti malaikat dalam hal tidak kawin dan mengawinkan. Lebih dalam lagi Bapak Ibu Saudara-saudari tentang kebangkitan tubuh. Kita akan punya tubuh kebangkitan, ya. Tetapi tubuh itu tidak lagi berfungsi untuk beranak cucu dan memenuhi bumi. Dalam kehidupan setelah kebangkitan tubuh, manusia ada bersama Allah dalam kekudusan, yaitu manusia atau orang-orang yang telah ditebus di dalam darah Tuhan Yesus. Dan Allah menjadi pusat kehidupan, di mana orang hanya memandang kepada Allah saja dan bertemu muka dengan Allah keabadian. Ada kekaguman, ada keterpesonaan pada yang ilahi, dan ini menghadirkan sebuah realitas hidup baru yang bersifat ilahi pula tentunya. Ketika jiwa hanya berpusat pada Allah, orang tidak lagi dipengaruhi dan tidak lagi memikirkan realitas duniawi, termasuk di dalamnya persoalan kawin mengawin. Bapak Ibu Saudara-saudari, bukankah ini yang menjadi pengharapan kita sebagai orang percaya? Bahwa ada kebangkitan tubuh setelah kematian? Seperti Yesus yang telah mati namun bangkit. Hidup seutuhnya bersama Allah, memandang Allah muka dengan muka. Oh, indahnya. Seperti kelompok Saduki mengukur realitas surgawi dengan ukuran duniawi. Mereka telah mengkerdilkan kemahakuasaan Allah dengan sempitnya cara berpikir manusiawi. Dan bisa jadi Bapak Ibu Saudara-saudari, masa kini kita pun sering mencemaskan kehidupan akhir kita. Dan ketika kita membandingkannya dengan realitas duniawi kita, mari melalui renungan harian hari ini, kita diajak untuk membuka pikiran kita, membuka hati dan diri kita pada kemahakuasaan Allah, dan menggantungkan hidup kita pada penyelenggaraannya saja. Bagi kita manusia, kebahagiaan bersama Allah melampaui kebahagiaan apapun yang kita miliki di dunia ini. Buka hati, akal, dan pikiran kita, patahkan kekerasan hati kita. Dan mari biarkan kita terbuka dengan kemahakuasaan Allah, dan kita boleh menjadi semakin mengerti akan kitab suci, bahwa kebenaran ada pada perkataannya Tuhan Yesus. Amin. Untuk renungan harian hari ini, Tuhan memberkati dan salam sehat.